Sayyidut tabi'in fil Kufah. Bendorone tabi'in ten Kufah. Niku Ibnu Mas'ud, termasuk ulama ya yang luar biasa dalam ilmu Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud itu orang yang pertama kali membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan di Mekah. Hingga digebuki kalih kafir Quraisy niku Ibnu Mas'ud niku wau. Wong sing pertama kali wani maca Quran terang-terangan sero. Digebuki kalih wong kafir Quraisy. Lah Ibnu Mas'ud Pak, mangke terus hijrah ten Kufah gitu. Dakwah ten Kufah terus ten Kufah mriku. Lah terus punya murid-murid yang banyak. Muridnya sahabat namanya pun tabi'in. Lah Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan oleh para murid-muridnya. Itu termasuk orang yang seperti kalau ingat sesuatu langsung sholat. Ingat sesuatu langsung sholat. Ingat sesuatu langsung sholat. Dia nopo kok kayak kilingan sesuatu langsung sholat. Sampai muridnya itu bingung. Terus tangklet. Duhai sahabat Rasulullah. Kalau boleh saya ingin bertanya, kenapa kok sepertinya jenengan niku kilingan nopo ngoten kok langsung sholat ki nopo? Dan sering kami temukan kok terlalu banyak sholat. Wonten nopo? Ada apa? Mungkin ada rahasia yang bisa kami ketahui. Dijawab Pak kalih Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setiap kali aku ingat anakku, aku ingat anak turunku, aku langsung sholat. Setiap kali aku ingat anakku, aku langsung sholat. Subhanallah. Itu Pak. Itu orang-orang soleh dulu. Coron jogo anake ngeten niku. Dan awake dhewe ora kadang-kadang, ya kilingan ning ya wis mbah gitu. Nek riyen kilingan langsung ibadah dumateng Allah. Kilingan langsung ngedoi maksiat. Supaya anake dadi anak sing soleh sing barokah. Muga-muga Bapak Ibu rahimahullah. Putra putri kula panjenengan sami termasuk minas solihin fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ananda Akmal Fuadi Albardi, mugi-mugi dipun catet dening Allah min ibadihi sholihin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masalah bagaimana cara ulama para nabi ikhtiar supaya memiliki anak yang soleh, sebagian sampun Pak. Lebih detail jenengan ngaos dumateng para alim ulama. Kitab pun tasih panjang, mboten mungkin dibahas ke semua. Saniki gantian nasihat kagem bocah-bocah niki wau. Nggih. Nah sing niki mau kan kangge yang sepuh gitu. Kangge bocah-bocah sing khataman niku wau, adik-adik niku wau sedaya nggih. Adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya ya. Semoga terutama Ananda Akmal diingat betapa orang tuamu sangat menyayangi dirimu. Dan pasti semua orang tua di sini, anak-anakku semuanya, itu pasti menyayangi anaknya. Segala sesuatu yang akan membuat bahagia anaknya, itu akan ditempuh oleh semua orang tua. Dan segala sesuatu yang kira-kira itu akan membuat anaknya celaka, itu pasti akan dijaga oleh orang tua itu agar tidak menimpa anak-anaknya. Itu semua orang tua akan seperti itu. Dan orang tua itu selalu akan berusaha ikhtiar agar anaknya itu menjadi anak yang bahagia, yang sukses dunia akhirat, itu pasti. Orang tua itu akan mengorbankan apa saja yang bisa dikorbankan untuk anaknya.
wabil khusus ibunda pasti. Maka di dalam Al-Qur'an birrul walidain, bakti kepada orang tua, itu langsung disandingkan dengan tauhid. Langsung disandingkan dengan ibadah, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada, dan sudah memutuskan dan sudah mewajibkan Tuhan kamu agar engkau tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menyembah kepada Allah, tidak yang lain, tauhid. Setelah itu langsung diperintah, wabil walidaini ihsana, dan juga kita diputus oleh Allah, kita diwajibkan oleh Allah bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua ihsan, bakti, berbuat yang baik, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Para ahli tafsir kalau menjelaskan kenapa digandeng ini birrul walidain ini dengan tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena nikmat yang sampai kepada seseorang setelah itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melebihi nikmat yang datangnya dari kedua orang tua. Tentu nikmat kita semuanya nomor satu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lainnya, jasa setelah jasa yang Allah berikan kepada kita semuanya ini ya, mendapatkan segalanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah, orang tua kitalah yang menjadi lantaran paling besar nikmat Allah itu sampai kepada kita. Kenapa? Kalau nggak ada orang tua kita sebagai lantaran, nggak ada kita. Itu. Kalau nggak ada orang tua kita sebagai lantaran, nggak ada kita. Orang tua kita nggak menikah misalnya, bapak kita nggak ketemu dengan ibu kita, nggak ada kita. Bapak kita ketemu dengan orang lain, nikah dengan orang lain, ya bukan kita, ini lain siapa lagi? Orang tua kita ini menjadi oleh Allah itu dijadikan bagian dari sebab adanya kita. Dan kemudian itu dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana ibu itu mengandung wahnan ala wahnin dengan penuh kesusahan dan penderitaan. Ya macam-macam, ada yang mungkin agak apa itu ketika hamil biasa-biasa ya ada. Tapi ada satu kawan Pak, itu yang hamil itu 9 bulan itu harus bed rest. Jadi 9 bulan itu ngatang-ngatang nenggon kasur. Nek dia gerak-gerak sithik ya menjadi problem. Bener-bener itu 9 bulan Pak. Wis. Onten sing ngoten niku. Gitu. Bermacam-macam. Ya kan? Cara. Saya punya kawan yang ada di Jerman.
Wah, ikhtiarnya itu sampai panjang Pak ikhtiarnya itu kan. Dengan segala teknologinya di Jerman. Ya sampai akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang harus pakai bayi tabung dulu, selnya ditemukan, sel suami istri ditemukan, kemudian karena di rahim sini nggak bisa jadi harus dibantu dengan alat dulu kok udah kayak mau jadi dipindah lagi ke sini. Loh sekarang teknologi zaman dulu nggak terjadi, tapi sekarang bisa terjadi. Dan itu biaya mahal sekali. Bermacam-macam cara. Maka birrul walidain ini diulang itu berkali-kali dalam Al-Quran. Dan tidak hanya dalam Al-Quran, di dalam hadis diulang berkali-kali tentang masalah birrul walidain. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, terutama adik-adikku semuanya, siapapun yang ingin sukses dunia akhirat, salah satu kuncinya dia harus birrul walidain. Yang tidak birrul walidain berat untuk sukses. Boleh dikatakan pintu suksesnya akan tertutup kalau tidak birrul walidain. Bahkan Pak Bu ada kisah nyata yang kemudian diabadikan di dalam hadis. Dengan birrul walidain orang ini mendapat keutamaan bahkan melebihi waliullah. Kualitasnya itu sama dengan sahabat Nabi. Kenapa? Karena birrul walidain disebut di dalam hadis. Kalau sami-sami misalnya bika kitab Sahih Muslim, nanti ada bab fi fadli Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Bab tentang keutamaan Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Siapa itu Uwais Al-Qarni kok sampai ditulis di hadis tentang keutamaan Uwais Al-Qarni? Suatu ketika Pak, di hadis itu Nabi bersama dengan para sahabatnya, kemudian Nabi bersabda, besok akan datang kepada kalian Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dia akan datang bersama dengan rombongan dari Yaman. Dia punya penyakit belang yang kemudian sembuh, kecuali sedikit ya di perutnya. Kalau kamu ketemu sama Uwais Al-Qarni, mintalah supaya dia berdoa agar dirimu diampuni oleh Allah. Karena doanya mustajab. Loh, niku sing dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Lah, sahabat-sahabat Nabi kuwi terus nek ana wong kok Yaman teko ning Madinah ditakoki, apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Wah, enggak ada. Sampai Rasul wafat, sampai zamannya Abu Bakar, Pak. Nggerono rombongan kok Yaman maring Madinah takoki, apa wonten sing naminipun Uwais Al-Qarni? Wah, mboten wonten. Soalnya para sahabat Nabi pengen langsung ndelok dongane. Soalnya dongane mustajab. Ngantos mangke di zaman Umar bin Khattab, Pak. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab wonten rombongan saking Yaman. Lajeng ditangkleti kalih Umar bin Khattab. Aminkum Uwais Al-Qarni? Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Dijawab, iya. Kamu dari sini? Iya. Kamu dari sini? Iya. Apakah kamu pernah sakit belang dan kemudian masih ada sedikit yang tersisa di bagian perut kamu? Jawab, Pak, iya. Saya sakit belang, kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dan belang itu hilang dan benar, tapi saya minta supaya yang di dekat nyun sewu udel itu tetap masih supaya aku
Kalau melihat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bener. Lajeng Umar njaluk didongake di ngapura karo Gusti Allah. Lajeng Umar tangklet, apakah kamu mau tinggal di sini di Madinah bersama saya? Enggak, saya mau ke Kufah. Apakah boleh aku tuliskan surat kepada gubernur Kufah supaya memuliakan kamu? Dijawab sama Uwais, oh enggak usah, saya lebih suka menjadi rakyat biasa gelandangan. Ampun Pak, lajeng Uwais rekone ten Kufah. Lah, lajeng Pak, datang musim haji. Pas musim haji datang, ya toh, Umar kali Sayyidina Ali nggoleki Uwais Al-Qarni. Nggoleki Uwais Al-Qarni, rombongan yang dari Kufah. Apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni? Langsung dijawab, oh iya. Mereka tuh kaget, saya goleki Umar loh Pak, presiden loh. Kok Uwais Al-Qarni digoleki, terus ada yang nyeletuk Pak. Tapi dia itu orang biasa. Kami tinggal dia, jadi gak orang diajak meriku. Kami tinggal dia sana fil ghanam. Kon jogo kambing, Pak. Kon jogo kambing kan nak wong haji, Pak. Makanya niku naon sing dam, maksudnya kan nyembelih kambing. Lah kambing niku sing kon jogo Uwais Al-Qarni. Oh, diparani. Terus kepanggih. Terus nyuwun malih Umar bin Khattab donga malih. Wahai Uwais Al-Qarni, tolong doakanlah kami. Uwais Al-Qarni langsung jawab, justru engkaulah yang mendoakan aku. Sebab engkau adalah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menjawab, tapi Rasulullah meminta kalau aku ketemu sama dirimu agar aku minta doa. Kemudian berdoa Uwais Al-Qarni, baru orang-orang tahu inilah Uwais Al-Qarni. Lah terus Uwais Al-Qarni kok saged nggadahi makom kados ngoten niku pripun ceritane? Ugi ten hadis Pak dijelaskan Pak. Dia itu adalah seseorang yang memiliki seorang ibu dan dia itu sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian kalau kita lihat penjelasan di hadis Pak, ternyata Uwais Al-Qarni punya seorang ibu. Dan Uwais Al-Qarni itu masuk Islam sejak di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mendengar saat itu di Yaman dakwahnya Rasulullah, kemudian dia masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Teman-temannya Uwais Al-Qarni ini kemudian berangkat ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-temannya yang berjumpa pada Rasulullah itu kemudian pangkatnya munggah Pak, jadi sahabat Nabi. Lah Uwais Al-Qarni itu nggih pengen Pak, pengen kepanggih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sopo sing ora pengen ketemu kali Kanjeng Nabi? Mboten, termasuk Uwais Al-Qarni rindu pengen ketemu. Lajeng izin kali ibuke, izin pengen ten Madinah. Ibuke niku sampun sepuh, terus mboten ngizinke. Meskipun nek misalnya ten mriki kan iso dititipke tanggane, wong kok yo ora suwe, paling sasi nitip ibu. Kuwi mesti dirumat to nggih. Ning ibuke mboten, pokoke aku kudu kowe sing ngancani nang. Aku nak ora kok kancani mangan aku yo ora mangan. Ngoten. Akhire napa Pak? Uwais Al-Qarni pilih njaga ibune. Ngantos Kanjeng Nabi wafat nggih mboten sempet sowan ten Madinah kepanggih Kanjeng Nabi. Ning Kanjeng Nabi ngertos. Ngertos mila Kanjeng Nabi dawuh. Mila Uwais Al-Qarni niku tabiin sing kualitase kados sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus cerita malih Pak, saking baktine wis akoni dumateng ibune Pak. Suatu ketika ibu niku nyuwun kalih Uwais Al-Qarni, "Nang, aku pengen haji nang." Uwais Al-Qarni bingung Pak. Haji niku ongkosnya gede lho Pak, kadang kok Yaman kok nggak ada ongkos. Padahal mboten gadah ongkos. Mboten gadah unta. Nek meh nggo unta berarti loro untane to nggih. Kangge Uskani, kangge ibuke, kangge ongkos-ongkos pindunipun. Mboten gadah, tapi ibuke pengen nang aku pengen haji. Uwais Al-Qarni piye carane mikir. Uwais Al-Qarni niku Pak, apa yang diinginkan ibunya enggak boleh untuk tidak dia wujudkan selama dia mampu. Itu Uwais Al-Qarni. Nomor 1 ibunya. Maka ketika ibunya minta haji, dia nggak punya biayanya, dia mikir piye carane. Aku kudu. Iki dawuhe ibuku pengen. Mikir. Akhirnya Pak, Uwais Al-Qarni gadah arto namung sekedhik tumbas anakan sapi. Namine napa? Pedet. Tumbas pedet Pak, anakan sapi. Duwite niku namung gadah arto namung cekap kangge tumbas anakan sapi. Paling cilik kae Pak, ijik cilik ngene. Nggerdina Pak, anakan sapi dibopong. Gawa mlayu munggah gunung. Nggerdina Pak. Kuwi nggerdina, ya dipakani terus dibopong. Nganti wong-wong nggo kampunge iki kuwi esane kok edan kok kuwi. Sapi anakan sapi kok dibopong. Terus Pak, terus tambah gede tetap dibopong. Sampai anakan sapi dadi sapi Pak. Luwih 100 kilo. Tetep. Kan ngerdina to nggih, kuat Pak. Mbon kuat, wis gede sapine didol gawe ongkos. Awake wis kuat Pak, ibuke digendong. Jadi latihan ngerdina niki wau Pak. Niate kanggo gendong ibuke. Wes bergendong sapi ngedol kan enteng Pak. Ibuke digendong Pak mlaku saking Yaman dugi Mekah. Tawaf, sa'i, ten Arafah ibuke digendong. Balik meneh tekan Yaman ibuke digendong. Sapa sing sanggup? Mila wajar nek Uwais Al-Qarni mendapat keistimewaan. Kanjeng Nabi ngertos iki umatku ono sing kaya ngene iki sing birrul walidine kaya ngoten niki. Ngantos sakniki Pak nek jenengan maos kitab Sahih Muslim tertulis niku. Uwais Al-Qarni. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paringi taufik dening Allah saged saestu birrul walidain. Mugi-mugi anak kula panjenengan sami ugi dados anak-anak ingkang saestu birrul walidain. Ten hadis Pak, birrul walidain niku kados utang. Birrul walidain bakti dumateng tiyang sepuh niku kados utang. Sing nyaur sapa? Sing nyaur anake. Maksudnya pripun? Nek jenengan dumateng bapa ibu jenengan niku birrul walidain, mangkeh putrane jenengan dumateng jenengan ugi birrul walidain kados sing jenengan lakukan dumateng kedua orang tua. Lan kosok wangsulipun. Maka dawuhipun Kanjeng Nabi, birru abaakum ya birrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang-orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, kadosipun kok pun dalu niku sing mburi niku bos. Wah, iki muga-muga mboten ngrunek
Ngomongi kesuwen. Nyuwun sewu Pak nggih. Mugi-mugi majlis menika majlis ingkang barokah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ten mriki menika dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya putra-putri kula panjenengan sing ten mriki ugi sing ingkang ten pundi mawon dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri ingkang sholihah, sholihin, sholihat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholli wa sallim daiman 'ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman 'ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahhada wal ali wal ashabi man qad wahhada. Terbangin wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahhada wal ali wal ashabi man qad wahhada. Iman temen cah bagus ora sembahyang. Iman temen cah bagus ora sembahyang. Nabi Yusuf luwe bagus yo sembahyang. Nabi Yusuf luwe bagus yo sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahhada wal ali wal ashabi man qad wahhada. Iman teman cah ayu ora sembahyang. Iman teman cah ayu ora sembahyang. Siti Fatimah luwe ayu yo sembahyang. Siti Fatimah luwe ayu yo sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahhada wal ali wal ashabi man qad wahhada. Iman teman cah bagus ora birul walidain. Iman teman cah bagus ora birul walidain. Uwais Al-Qarni luwe bagus birul walidain. Uwais Al-Qarni luwe bagus birrul walidain. Sholli wa sallim daiman
والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Kalau kita ingat orang tua kita, ada baiknya kita ingat kisah Uwais Al-Qarni dan ingat kisah-kisah para sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, ketika itu sahabat-sahabat yang lainnya sudah bersiap maju ke medan juang untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian sahabat Nabi ini sowan dumateng Kanjeng Nabi izin supados saged tumut jihad fisabilillah. Kanjeng Nabi tanglet, apakah kamu punya orang tua? Jawab, iya. Kondisinya gimana? Mereka sampun sepuh Kanjeng Nabi. Kalau begitu, kamu temani orang tua kamu. Itulah jihad kamu. Di tempat yang lain, baginda Nabi disowani seorang sahabat Nabi yang tanglet. Ya Rasulullah, ayul a'mali afdol. Duhai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling afdol? Qala as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Summa ai. Terus apa lagi Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Summa ai. Terus apa wahai Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Jadi birrul walidain itu Pak, posisinya luar biasa di dalam Islam. Birrul walidain itu bagian dari ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kadang ada yang ya mungkin ya, nyun sewu berzikir tapi pengen jadi waliullah misalnya. Ada yang berzikir pengen jadi waliullah, puasa pengen jadi waliullah. Kalau pengen jadi waliullah jadi dengan birrul walidain yang sungguh-sungguh saestu seperti Uwais Al-Qarni, itu bisa sampai pada makom waliullah. Yang menarik Pak, ketika tadi Uwais Al-Qarni membopong ibunya sampai ke Mekah, kemudian haji. Ketika di Arafah itu ndonga Pak, ndongane iki mung siji. Uwais Al-Qarni yang mustajab dongane niku pas haji kalih mau haji manggul ibuke niku wau ndongane namung siji. Allahumma ighfir li ummi, Allahumma ighfir li ummi, Allahumma ighfir li ummi. Wahai Allah Tuhanku, ya Rabb, duh pangeran kula, mungkin jangan ngapura ibu kula niku mawon. Ibuke kan ngertos, aja ngtangklet. Lho Uwais, lha kowe kok mur ndonga nggawa ibu nang? Lah nggo awakmu piye nang? Kok mung ndone nggo ibu tok nang? Awakmu piye nang? Uwais Al-Qarni jawab ngeten Pak. Ibu, kalau ibu sudah diampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Kalau diampuni saya masuk surga. Kalau ibu sudah ada di surga, maka ibulah yang akan memberikan syafaat kepada ananda. Itu Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu rahimakumullah. Menika ingkang saged kawula aturaken nyuwun pangapunten ingkang saestu-saestu menawi wonten lepatipun wonten hal-hal ingkang boten rena ing penggalih. Monggo sareng-sareng tadarruk nyuwun
khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sampun dawuh, innallaha la yasma' du'a qalbin ghafil. Allah tidak mendengarkan doa orang yang hatinya lalai ketika berdoa. Jadi kalau orang berdoa saking apali donga, bahkan dongane mungkin panjang apal, ning nak atine ora tertuju dumateng Allah Subhanahu wa taala, mungkin ten pundi-pundi dirungokke wae ora karo Gusti Allah, apa meneh ijabah. Mila salah satu adab doa dumateng Allah inggih menika saestu ya menghadapkan seluruh jiwa dan raga, seluruh hati dan pikiran dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya hajatipun ashabal walimah, ya, hajatipun ya, Pak Bardi dan keluarga besar ingkang hajat menika sae kagem donya kagem akhiratipun, mugi-mugi diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya hajatipun Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh ten mriki majelis ingkang hajat menika sae kagem donya lan akhiratipun Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha awsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram an taghfira lana wa an tarhamana wa an taj'alana min ibadikas salihin fid dunya wal akhirah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna saban liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العفة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وأهل هذه القرية من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وافعل كذلك بوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hada wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.